Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini MDS dalam Traxel Tuntas Kasus Traxel Update di Traxel TV Rakyat Sulsel. Kali ini saya MDS seperti biasa tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yang ingin menyampaikan hal yang tidak sempat tersampaikan ke ranah publik, ke para netizen, tentang hal-hal yang bersifat individual atau hal-hal yang bersifat umum yang tentunya akan kita dapatkan setelah kita mendengarkan bentuk-bentuk pemaparan yang luar biasa akan Ibu Syara Desingara akan sampaikan di halayak ramai. Ini part 2. Jadi part pertama kemarin ialah keluh kesah di mana beliau dalam hal ini hak-haknya terancam untuk tidak didapatkan, dan part 2 ini adalah mengklarifikasi tentang hal-hal yang bersifat kompleks lagi karena beliau datang dan hadir di Traxel ini tidak tangan kosong, tetapi membawa bukti-bukti otentik bahwa Syara Desingara dalam hal ini mempunyai alas hak atau bukti-bukti yang otentik, yang dimana bukti itu bisa kita ketahui bahwa ini valid menurut lembaran administrasi negara. Sebelum itu saya menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Pak. Iya, saya menyambung video yang telah diunggah di part pertama atau seri pertama, atau episode pertama yang kita bahas beberapa hari yang lalu tentang hak yang seharusnya kita miliki dan oleh pemerintah setempat itu membantu karena bukti-bukti otentik sudah kita pegang, kita punya, harusnya kita miliki dari sisi administrasi negara itu kita lengkap. Nah, sebelumnya ini saya mau tahu sebenarnya di kolom komentar di video pertama kan ada yang bertanya tentang apakah benar ibu ini dalam hal ini itu keturunannya langsung dan ahli waris langsung dari silsilah dalam hal ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada para netizen biar netizen terbuka. Oh, ternyata memang saya ini adalah keturunannya langsung seperti itu. Mungkin bisa saya langsung kasih lihat struktur keturunan kami? Bisa. Nah, itu lebih bagus lagi kalau memang ada, bisa diperlihatkan. Iya, makasih Pak. Jadi langsung saja diperlihatkan seperti apa silsilahnya dulu. Iya, atau struktur keluarga. Iya. Yang banyak para netizen yang melihat video pertama kita itu tidak yakin bahwa kita ini keturunannya langsung. Oh iya. Iya. Tapi alhamdulillah, kebetulan sebab. Boleh kita jelaskan? Jadi para netizen, ini jelas sekali struktur keturunan almarhum Badollah, di mana struktur ini atau silsilah tersebut ditandatangani langsung oleh kepala desa, ditandatangani langsung oleh kepala desa, Murdalin SPD dalam hal ini, terus disaksikan langsung oleh kepala dusun dalam hal ini Sarifudin Muntu, dan kasih pemerintahan Haja Mulyani. Nah, ini kan jelas sekali bahwa struktur ini dibuat oleh pemerintah setempat. Dan dalam hal ini dibenarkan oleh saksi-saksi yang ada pada saat itu, bahkan oleh kasih pemerintahan itu sendiri. Nah, dalam hal ini sudah jelas dan terbantahkanlah hal-hal yang mengklaim bahwa beliau ini Syara Desingara keturunannya langsung. Jadi perlu diingat, beliau adalah keturunannya langsung almarhum Badollah dalam hal ini. Nah,
ada pertanyaan yang sangat menggelitik di kolom pertanyaan di episode pertama. Mungkin sudah bisa dikasih turun, yaitu kita ini adalah orang yang tidak kompeten dalam hal ini karena selalu mengaku dan mengaku. Mungkin bisa diperlihatkan lagi barangkali surat keterangan dari pemerintah. Mungkin ya ini kebetulan ada keterangan kepemilikan dari desa dulu kami tahu Wahyudin MP. Ya, mungkin bisa dibacakan. Iya. Surat keterangan kepemilikan tanah nomor 03-937-DAP angka Romawi 10-2014 ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Wahyudin MPS PDSIP ya. Jabatan Kepala Desa Aing Batu-Batu. Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan fotokopi buku rinci nomor 53 yang sudah disahkan, maka pada Persil 1D1 Kohir 712C1 dengan luas kurang lebih 9 are dan 5 are persegi 500 meter persegi ya. Sesuai SPPT No 7305060 ya betul 009 ya, 004 ya, 01 betul 040 dan SPPT No 7305060 009 004 01600 ya, yang terletak di Kampung Karamat, Dusun Karamat, Desa Aing Batu-Batu, Kecamatan Galesen Utara, Kabupaten Takalar adalah benar bekas tanah milik adat atas nama Saraila Bimbadolla almarhum dengan bukti kepemilikan sebagai mana terlampir. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya. Iya, betul. Nah, diketahui camat Tabe. Ya, mungkin bisa diperlihatkan di kamera bahwa diketahui oleh pemerintah setempat jauh sebelum Nurdalin menjawab sebagai kepala desa dalam hal ini sudah dibenarkan. Dan mungkin lembaran belakangnya bisa dibacakan. Kebetulan juga ada surat keterangan ahli waris nomor 04-939-DAP Rangka Romawi 10-2014 yang bertanda tangan di bawah ini nama Wahyudin MPS PDSIP Jabatan Kepala Desa Aing Batu-Batu. Dengan ini menjelaskan bahwa Reo den Munjum bin Saraila, Basok de Rupa bin Tebo binti Saraila, Bacet den Nasa bin Tebo binti Saraila, Samsuar den Rate binti Tebo binti Saraila, Kawin den Rani binti Dorra bin Saraila, Hamida den Ngiji binti Dorra bin Saraila adalah benar-benar ahli waris dari Saraila bin Badolla almarhum. Demikian surat keterangan ahli waris ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Diketahui Tabe kepala desa dengan camat waktu itu ya. Lihat para netizen, kepala desa dengan camat bertanda tangan dalam hal ini. Ini sudah 2. Jadi sudah jelas 2 surat yang betul-betul langsung dibuat oleh pemerintah setempat ya. Jadi kurang bukti apalagi bahwa beliau ini adalah sah ahli waris almarhum Badolla dalam hal ini ya. Iya, mungkin bisa diturunkan. Bisa diturunkan. Jadi jelaslah bahwa keraguan para netizen yang mencaci maki di episode pertama, yang bertanya mungkin di episode pertama, itu terbantahkan semua. Masuklah kita ke ranah kedua, ialah lembaran-lembaran administrasi negara yang beliau punyai, yang selama ini beliau kuasai, dan yang selama ini beliau bayar dalam bentuk pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, ada hal yang menggelitik dalam hal ini. Mengapa saya katakan menggelitik? Karena belakangan ini
kepala desa tidak begitu memberikan respon ya. Iya, betul. Iya, tidak begitu memberikan respon dengan baik, tidak memberikan respon dengan produktif. Seperti apa tanggapan Ibu dalam hal ini? Ya terpaksa saya jelaskan pelayanannya Pak Desa sama saya selama ini, selama dia menjabat selaku kepala desa di Desa Pemekaran Biringkasi, menanggapi alat bukti yang kami miliki. Yang saya tanyakan, ini dia sendiri yang bertanda tangan. Sebelum ditandatangani ini, dia cari orangnya yang memberikan keterangan. Ya saya sempat kasih ketemu Pak. Dia dengar langsung dan membawa salah satu fotokopi ini dan dia cocokkan sambil dia sambil tanya itu saya punya sepupu. Dijelaskan. Dia sesuai apa yang dijelaskan, apa yang tertera di dalam, makanya dia tanda tangani. Betul sekali. Iya. Nah, terus itu satu Ripati kan ada surat begini dia juga menurut di SP2AP dulu waktu saya laporkan di Tabang Pak, ada surat putih dia sodorkan masuk dengan riwayat tanah atas nama Saraila juga. Atas nama Saraila juga. Iya. Jadi itu nih Pak, saya minta sama polisi di atas, Pak, tolong karena dia yang mendalilkan bahwasanya dia punya nenek atas nama Saraila bin Badola juga, tolong dibuktikan. Karena saya sudah kasih ini polisi di atas. Nah, ketika kita sudah berbicara lebih jauh ke pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum, apa respon APH tersebut atau aparat penegak hukum ketika kita berucap seperti itu? Dia janji ke Pak, karena kebetulan gitu waktu karena saya tidak puas dengan hasil SP2AP-nya itu di poin 3-nya, saya masuk suratku dengan lewat pihakku ya. Dia minta digelar ulang digelar khusus. Makanya dilaksanakan itu waktu. Asaturi betul-betul memberikan keterangan di depan polisi tertinggi di Polres Takalar di ruangan gelar khusus itu bahwasanya memang betul di ahli warisnya Saraila bin Badola. Kalau saya benar ahli waris, ibu ini adalah ahli waris Saraila. Dia mengaku Pak. Dia yang mengaku bahwasanya dia memang betul ahli warisnya Saraila bin Badola. Sedangkan saya Saraila Cambang. Jadi saya minta sama polisi tolong dibuktikan dua-dua apa yang dia dalilkan harus yang buktikan Pak. Mau bisa begitu, ya kan? Tetapi dibuktikan pada saat itu? Belum, sampai sekarang belum. Berarti lemah dong kalau begitu. Kan tidak bisa dibuktikan. Harusnya kan APH atau aparat penegak hukum ketika masyarakat meminta tolong bukti dalilnya, apatah lagi penasihat hukum kita mengungkapkan bahwa tolong dibuktikan kalau benar memang adanya dalil itu, maka tolong dibuktikan. Iya betul. Nah, tapi sampai sejauh ini sudah dibuktikan atau belum? Belum. Tapi alhamdulillah polisi sudah janji, katanya kadisnya Tabang ya. Bahwa akan dipanggil karena ini masih sedang keadaan sibuk, jadi saya mengerti juga Pak. Ya, oke lah, intinya dia akan dipanggil untuk dibawa juga alat bukti apa yang dia pernah jelaskan di depan polisi tertinggi di Takalar di ruang gelar itu. Jadi saya tanya Pak itu waktu saya tanya polisi kalau memang dia punya nenek Saraila bin Badola, mana buktinya dari dulu sampai sekarang PBB yang dia bayar atas nama Saraila ke dia? Kan pernah dia juga ajukan surat putihnya. Iya. Ya saya ini. Saya mau bahkan seperti ini. Kalau saya tidak salah, tahunnya jauh lebih di atas dari tahun. Kalau tahunnya memang, kalau saya lihat di SP2AP itu tahunnya dia 72. Kalau saya punya surat putih 73. Jadi beda 1 tahun, lebih di atas dia. Oke lah. Tapi mana buktimu dari dulu sampai sekarang, di mana kau? Apakah ada buktimu waktu kau bayar pajak orang tamu dulu? Bahwasanya Hasan bin Saraila atau Gorra bin Saraila mana? Ini saya ada pada yang ada justru Reo bin Saraila pada tahun 81 Pak Desa Rahman Dembela ini. Sudah ke-6-nya Pak Desa mungkin dari dulu ini sebelum ini Murdalin. Karena satu keturunannya jadi menjabat jadi kepala desa. Kalau saya lihat di sini, mohon maaf sebelumnya. Ini kan tahun 81 saya Ini. Jumlah pajak pada saat itu masih Rp2.000 ya? Tahun 1981. Ini kan luar biasa ini kalau dari tahun 81 digarap oleh orang tua ibu dalam hal ini itu sudah kuat sekali, apalagi sampai detik ini
kita masih terus Oh iya, bayar pajak. Bayar pajak masih ada buktinya ini. Pajak kemarin ini 2003 ini 3 lembar ada di Mare, ada di tanah timbulnya itu yang hampir kurang lebih 20 tahun dibayar Bapak. Itu juga diklaim sama Beta Muntu dan kawan-kawan. Maka dari itu saya bertanya sama Pak Desa tolong. Makanya, ini Beta Muntu dan kawan-kawan yang mengaku ahli waris juga. Ahli waris dari Saraila bin Badulla. Kalau saya Saraila Cambang, begitu. Jadi saya tidak maksud saya dia mengklaim bahwa kita ini bukan ahli warisnya Saraila. Bukan ahli waris Saraila bin Badulla. Udah ya, tapi Saraila Cambang. Iya, tapi justru pada faktanya kitalah ahli waris Saraila bin Badulla. Iya. Iya. Nah, saya lanjut lagi nih. Nah, ini kan sudah jelas nih di lembaran negara, lembaran administrasi negara, iya. PBB ini lengkap kita bayar. Iya, dari orang dulu. Tua kita dulu sampai kita. Dari nenek sampai ke bapak. Bahkan dari nenek sampai ke bapak. Iya. Bapak sampai kita sendiri. Iya. Dalam hal ini. Nah, bagaimana tanggapan stakeholder atau kepala desa melihat kondisi ini? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Jadi terpaksa saya ungkapkan di podcast ini melalui podcast saya berbicara tentang pelayanannya Pak Desaku ke saya. Saya merasa kecewa. Silahkan ya. Iya. Saya mau ke Pak Desa kalau memang kita tegas dalam aturan mengatakan yang sebenarnya kepada warga atas supaya jangan sampai terjadi bentrok fisik, toh? Iya, kan itu yang selalu saya hindari, Pak. Oh iya, betul. Iya, karena saya takut karena terjadi sesuatu seperti itu bukan lagi tanah yang diurus, tapi perkelahian kami. Bahkan bisa jadi mayat jadi. Iya. Betul. Ini Pak Desa, kau sendiri yang tanda tangan. Tanya satu Ripati, kan saya pernah minta di depannya di rumahnya Pak Dusung. Tolong dipanggil Beta Muntu ke sini untuk saya dengar langsung. Bahwanya kita sampaikan sesuai apa yang pernah kita tanda tangani. Bahwasanya Beta Muntu menurut struktur keturunan yang dijelaskan sama Haji Nambun Naik ke Saka. Kamu memang satu darah dengan Saraila dengan Badulla, tapi masalah kamu tidak kena karena yang dirinci itu adalah Saraila. Kan begitu, Pak. Jadi memang dari sisi silsilah keluarga dia kena memang satu darah kami dari Badulla ya. Akan tetapi setelah turun ke bawah dari sistem penggarapan lokasi tersebut itu dia tidak kena. Dari sisi administrasi negara. Iya, tidak kena. Karena yang menggarap ini adalah orang tua daripada ibu sendiri. Iya. Bahkan nenek ibu sendiri yang menggarap. Iya. Oh, ya seperti itu. Jadi seperti apa tanggapannya meminta kepada kepala desa? Saya mau ke Pak Desa kalau memang Pak Desa yang netral dan konsisten dalam menangani suatu masalah. Kalau memang itu aturan kita tahu toh bahwa menurut aturan dan undang-undang jelaskan yang sebenarnya supaya kita ini sebagai warga tidak capek ke sana kemari cari keadilan. Karena ini tugasmu untuk menjelaskan yang sebenarnya. Kan pernah janjinya dulu sama saya, kalau Pak. Kepala desa yang ideal ya. Iya, yang masukku begitulah. Kalau memang dia konsisten tuh dalam menghadapi apa istilahnya itu netral gitu, dia berdiri di tengah-tengah. Bosnya kalau memang kau salah satu Ripati jelaskan. Tapi dia pernah tanya ke Pak bilang, saya sudah jelaskan tapi dia tidak mau terima. Tolong dipertemukan supaya saya dengar langsung Pak, supaya saya yakin apa yang kita bicarakan sama Beta Muntu. Artinya kan ada yang namanya ruang rembuk. Ya datangkanlah dari pihak yang mengklaim dan dari pihak yang diklaim. Datangkanlah pihak kedua-duanya. Iya, betul. Dari pihak yang mengaku dan pihak yang memang yang mempunyai hak itu. Iya, betul. Artinya mau ke begitu ya? Iya, mau ke begitu, Pak. Iya. Nah, ini lanjut. Kan ini tanah kan ada tanah timbulnya. Menurut Pak Desa tanah negara. Jadi saya jelaskan sebentar itu sama Pak Desa sepengetahuanku selama ini, Pak. Bahwa dari Sabang sampai Merauke itu Pak Desa adalah tanah negara. Tapi tanah negara itu bermacam-macam alas di atasnya. Ada hak pakai, hak guna bangunan, hak milik. Nah, itu kan bukan lagi tanah negara. Karena kita juga warga negara yang memberikan apa istilahnya itu membayar pajak memberikan anggaran kepada pemerintah toh. Kita tidak pernah merugikan negara. Iya. Betul. Iya. Tapi Pak Desa tidak menilai saya punya pajak karena apa saya berani bilang begitu, Pak? Karena waktu mau bangun rumah adekku, kan ada memang pondasinya, Pak. Jadi saya hargai saya punya kepala desa, saya anggap dia orang tuaku. Saya pamit sama dia, izin Pak Desa, saya datang sama adekku di rumahnya Pak Dusung. Mau membangun rumah, Pak.
bilang Pak Desa Tabe, saya datang ke sini karena dia mau lanjutkan pondasinya. Dia bilang, kerja nih. Aku bilang, begini Pak Desa, karena betamu tuh selalu menahan. Dan saya takutkan nanti kalau dong bentrok fisik kan tidak enak. Betul. Iya, saya hindari seperti itu. Karena saya tahu kapan kita bentrok fisik, nah ada yang luka salah satu kita pasti ada yang diambil. Saya tidak mau terjadi seperti itu. Ada bilang, bangun Maki. Nanti saya tanya betamu tuh bahwa saya kau tidak berat menahan karena itu tanah di sana bapaknya yang bayar pajak. Sebelum kita lanjutkan, ada berapa luasan pajak yang kita bayar? Kalau menurut pajak yang atas nama bapak di tanah timbulnya ya Pak, 39 are. Kurang lebih, ya kurang lebih 39 are. Nah, bagaimana perlakuan kepala desa terhadap yang kurang lebih 39 are itu? Begini Pak, dia pernah mengukur. Waktu mengukur di depan teman dia panggil Kak. Tapi persamaan dia ukur di belakang, saya tidak tahu dia ukur di belakang. Dia sampaikan, dia tahu 1 hari 2 hari menjelang dia sudah ukur, dia tanya Kak, bilang Singara, saya sudah ukur itu tanah di belakang. Ternyata sampai di rumah Juni. Itu Juni siapa? Juni itu kemanakan juga. Iya. Jadi aku bilang, bagaimana selebihnya Pak Desa? Nah karena itu tidak bisa. Saya yang bisa mengatur di sana, yang kosong itu karena tanya ke Pak, mungkin ada yang kasih tanya ke bilang, pernah aku ambil uang di sana beberapa orang kasih Kak. Iya. Jadi aku bilang, bagaimana selebihnya Pak Desa? Dia bilang, begini, ini untuk dijual karena itu tanah negara. Dia yang berhak membagi karena dia mau bongkar itu warungnya Ratu. Dia bilang sama saya yang saya pernah temani juga bermasalah di sana Pak. Dia kasih pindah. Dia kasih pindah. Apa dalilnya bahwa dia berhak menguasai tanah negara, Pak Kepala Desa ini? Apa yang membuat dia menjadikan kuat bahwa sekian dia harus kita ambil, sekiannya dikembalikan oleh negara? Padahal ya 3,9 ya, kurang lebih ya. Iya, itu kan kita bayar terus. Iya, saya bayar terus kasihan. Kita bayar terus. Apa yang menjadi statement kepala desa pada saat itu? Maksudnya? Apa yang menjadi dasar kuat bahwa kelebihan daripada 3,9 ini adalah dia yang dalam tanda kutip ya, kepala desa yang bisa mengatur? Iya. Saya sendiri yang menganalisa toh Pak. Iya, pasalnya. Karena dia merasa kepala desa ya, dia yang berhak membagi. Karena terbukti di belakang. Lanjut ini pada waktu mau dibangun rumahnya adikku, karena kami menghindari yang namanya bentrok fisik, selalu menghindari yang namanya pidana Pak. Dia yang membagi atau dia yang menengahi? Harusnya kan dia yang menengahi. Enggak jadi penengah kalau begitu penilaian saya Pak. Iya, jadi saya akan jelaskan tingkah lakunya Pak Desa pada waktu itu. Suku perbuatannya, pelayanannya sama saya. Silakan. Saya tanya kuasa hukumku, bagaimana kira-kira kalau kita minta lindungan hukumnya Polsek. Iya, jadi itu pihakku juga meresponnya, bilang cocok di Singara. Jadi kita bikin surat minta perlindungan hukumnya kepada Pak Kapolsek. Pak Kapolsek merespon. Saya jemput pada waktu itu 1 hari 2 hari menjelang. Saya telepon, saya minta kebetulan nomor anunya temannya tuh. Dan saya langsung telepon Pak Kapolsek, bilang Pak Kapolsek ada surat masuk. Dia bilang iya, kapan kita mau bangun? Ini Pak Kapolsek datang langsung, Pak Kapolseknya datang langsung di lokasi. Pak Kapolsek apa pada saat itu yang datang? Pak Kapolsek Galut. Galesong Utara. Galesong Utara, iya. Dia datang langsung di lokasi untuk mencari melindungi kita untuk keamanannya toh. Iya. Jadi itu waktu Pak Desa toh mau kusah Pak Desa karena kau tahu itu kau sendiri yang sudah mengukur bahwasanya sampai di situ di pajak yang dibayar bapakku. Tabe izinkan kami membangun. Karena sebetulnya ada nih pengaman. Tanya nih sesuai apa yang kita tahu itu satu ribati lawanku tuh. Tapi dia tidak. Tapi sampai detik ini masih tidak bisa membangun. Tidak bisa membangun, kasihan. Sampai itu semennya saya punya ada dibagi-bagikan dulu yang mau ambil daripada keras gitu Pak. Iya, itu aku bilang di mana hati nuraninya seorang kepala desa. Dia tidak menghargai sekali saya punya pajak Pak. Lembaran pajak begini. Dia tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya di mata Pak Desa bagi saya menilai. Karena dia sendiri yang mengukur bahwasanya sampai di sini kau punya pajak Singara. Kenapa kau biarkan Saturi menahan? Nanti dia bilang kenapa kau bilang kau biarkan? Karena kamu tidak keras sampaikan. Jangan kau tahan nih. Marilah kita berbicara tanah negara, kan Pak Desa bilang ke tanah negara, makanya warga di sana itu Pak sampai kayak bagaimana itu? Ribut untuk bisa membangun rumahnya karena katanya Pak Desa ke tanah negara. Jadi aku bilang sama Desa, oke lah Pak Desa, kita berbicara
pelanggaran di dalam tanah negara. Kalau memang ini tanah negara pada saat tadi tanya itu satu repeat, jangan suruh menahan. Biarkan adekku memang dia juga warga negara Indonesia toh. Nah, dia bilang kamu tahu bagian tapi selama pajakku belum ada putusan dari pengadilan bahwasanya ini tidak ada nilainya di mata pemerintah, saya berhenti mengklaim di sana. Hati-hati loh, ini ada nilainya di mata pemerintah. Pajak ini ada nilainya di mata pemerintah dan kuat nilainya di mata pemerintah. Ini bisa menjadi dalil atau bukti kuat bahwa kita yang menggarap lahan tersebut, kita berhak menggunakan, memakai, bahkan kalau itu menjadi dasar hak kepemilikan kita bisa perjualbelikan loh. Iya, maka kepala desa sangat naif kalau tidak menghargai. Tidak menghargai. Saya berani jelaskan sampai di presiden, saya punya masalah, saya berani. Karena apa? Dia katakan di sana antara saya dengan satu bupati tidak bisa menahan. Karena di situ adalah tanah negara yang di dalam tinggal itu sehingga berhak tinggal. Tidak bisa kau minta uang. Karena itu adalah warga negara dan itu tanah negara. Bagaimana dengan pajak pun? Dia bilang itu bukan mutlak kepemilikan, betul. Bukan mutlak kepemilikan tapi punya hak. Ini bisa di apa? Istilahnya itu kalau mau bikin sertifikat pasti jadikan acuan, Pak. Jelas. Ini acuan utama. Iya. Acuan utama. Ini acuan karena pernah ada juga dulu yang bikin akte itu tanah tidak perlu kan ini banyak masalahku, Pak. Kebetulan keluarga aku juga dia bikinkan akte. Dengan ini dia bawa ke sekretaris desa pada waktu itu ya. Dibikinkan akte akhirnya terbit sertifikatnya sampai sekarang. Itu pun belum selesai punya masalah kasihan. Iya, makanya saya mau minta sampai ke presiden, saya punya masalah, saya berani didatangi di rumahku di mana mau presiden saya panggil saya untuk menjelaskan ini bukti-bukti yang dikasih keluar oleh pemerintah. Kalau memang ini tidak apa-apanya menurut Pak Desa, tolong ini pajak jangan nih dikasih keluar semua. Iya tuh. Betul. Jadi kutanya Pak Desa, kalau begitu kita penilaian sama saya punya pajak Bapak, berarti saya merasa dirugikan dong selama ini. Jangan ini banyaknya uangku, saya ini wajib pajak. Setiap tahun saya bayar kasihan. Saya kasih masuk anggaran kepada negara, saya tidak pernah merugikan negara. Begitu juga orang yang di dalam tinggal dengan izinku dia masuk. Iya, tapi memang saya tidak bisa perjualbelikan karena itu punya tanah negara, tapi sama pengumpulan hak. Lebih baik dia yang bayar pajaknya, kasih kompensasi sama saya, selama ini saya bayar pajak. Supaya ini bisa dipecahkan. Masing-masing bayar. Tapi Pak Desa tidak pernah ini. Sampai sekarang terbengkalai saya punya bangunan. Apa jawaban kepala desa pada saat kita berjibaku seperti itu? Apa respon kepala desa pada saat itu? Dia kebetulan itu Pak, dia bikinkan keterangan perdamai artinya damai. Maksudnya di antara kami jangan dulu ada membangun. Jadi saya sempat iakan dulu itu sebelum saya baca karena dia ketik. Tapi saya baca pada waktu itu ada keganjalan. Karena ada di situ salah satu poinnya mengatakan pembatalan SPPT, saya tidak terima dong. Wah, betul. Tapi pada saat itu memang kita tidak tanda tangani, tidak terima. Oh, tidak terima. Saya tunggu aku sampaikan PH aku dulu. Iya, jadi saya telepon tidak aktif, saya tidak berani. Karena saya tidak bisa ambil tindakan sendiri kalau sudah ada PH aku. Iya, saya hargai itu. Nanti terjadi sesuatu dengan perbuatanku sendiri, pasti kan dia di luar. Iya, betul. Saya tidak mau. Oke. Ada Pak Kapolsek yang menyaksikan pada waktu itu, Pak Kapolsek sampai ada Pak Kapolsek pada waktu itu. Tapi ini satu diminta sama Pak Kapolsek untuk bisa dikasih atap dia punya mesan itu Juni. Iya kan, yang penting bangun rumahnya dekku. Soal SPPT ku nanti kita proses di belakang Pak Desa. Jadi ku bilang Pak Desa, kecuali kita mau kasih satu karena kita bilang tanah negara, baru saya tahan dilaporkan dengan PBB ku ini. Iya. Tapi tidak, kasihan. Begitu polisi juga tidak bisa tindakan karena dia cuma pengaman. Iya, betul. Saya hargai itu polisi, harga sekali itu polsek. Dia memang itu betul-betul kerjanya luar biasa. Karena Pak Polseknya langsung turun tangan. Betul-betul mengawasi. Iya, melihat keamanannya kan. Iya. Menjaga keamanan. Karena selama ini saya berperkara tanah kurang lebih 20 tahun, kurang lebih 10 tahun bisa tangani ini. Iya. Tidak pernah ada polisi yang datang langsung, apalagi nih Kapolseknya, melihat saya punya masalah. Dan saya heran, Pak Desa yang lalu-lalu tidak pernah ada yang pergi mengukur itu saya punya pajak sesuai apa luasnya kecuali dia. Ya, tupoksi Pak Desa kan tidak sampai sejauh itu. Ya, alami bahkan kita juga kasihan tidak tahu sebagai batas di mana anunya Pak Desa, batas kekuasaannya di situ toh. Selaku kepala desa. Malah Pak Dusun yang sekarang itu ini Sariput Dimuntu pernah saya kasih uang. Karena bangun di tanah timbul kami di belakang rumah kami. Dan dia terima dengan lapang dada. Iya, dia memang kasih tapi sekarang tidak mau nih. Karena begitu menurutnya Pak Desa mungkin cerita bahwa itu tanah negara tidak berhak sehingga dikasih uang.
karena itu tanah negara. Tapi saya tetap juga menahan. Sebelum ada putusan dari pengadilan pada desa pajakku tidak ada apa-apanya, saya tetap akan mengklaim di sana itu. Iya, betul. Karena saya merasa dirugikan kalau begitu dong pada desa kita penilaian tak. Iya. Karena kita tidak nilai pajakku. Karena orang yang tinggal di dalam kena pajak itu bapakku, kita biarkan tinggal, katanya tidak bisa dikasih keuangan sekarang. Karena dia warga negara berarti. Kurang lebih berapa tahun bayar pajak? Mulai dari kurang lebih 20 tahun ya. 20 Kalau tidak tahun. salah itu 16 tahun. Sudah 16 tahun. Sudah 16 tahun. Wah, luar biasa ya. Iya. Ini belum dihitung Dari nenek. dari nenek. Ini belum. Ini yang utuh-utuh jadi dulu. Waktu saya ambil ini Pak, banyak yang robek-robek. Ini kan dari tahun 81 justru Iya. saya lihat di sini. Iya. Ini banyak ini ada itu apa tempatnya bambu besar, ada tutupnya bambu juga. Waktu dibongkar rumah Oh, tempat arsip. Iya. Itu tidak ada nih, kasihan karena banyak sebab ini jiku dapat waktu yang bisa jadi anu. Untung tidak dimakan rayap. Iya. Ada nih hancur-hancur banyak kayak anu nih. Kayak apa sari kelapa itu tuh. Betul. Hancur-hancur begitu. Oke, sebagai closing statement atau kata penutup, harapan apa kepada pemerintah setempat, aparat penegak hukum, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, dan Bapak Presiden dalam hal ini menanggapi masalah yang kita hadapi saat sekarang ini? Seperti apa? Mungkin bisa sebagai closing statement atau kata penutup. Silahkan. Ya, kalau saya mau kok sampai utamanya ke presiden. Kalau bisa ditahu saya punya masalah ke presiden sampai jajarannya ke bawah, pemerintah-pemerintah yang bisa melihat saya punya masalah di podcast ini. Tolong keadilan tak kasihan. Saya minta keadilan karena kapan tidak ada keadilan di Indonesia, saya merasakan sendiri selama ini merasa tidak ada keadilan. Bukan saya yang hancur, tapi Indonesia akan hancur binasa. Betul. Ya. Kalau memang ini yang selalu saya mau pertanyakan, kalau memang ini pajak tidak ada nilainya seperti penilaiannya kepala desaku, tolong dihentikan pembayaran pajak kepada semua warga seluruh Indonesia supaya cukup saya merasakan kerugian selama ini yang disuruh bayar pajak dan tidak ada nilai. Oke. Jadi baik para netizen Traxel TV Rakyat Sulsel, kali ini telah kita dengarkan closing statement Ibu Syara Desingara yang kurang lebih 20 tahun telah membayar pajak dan alas haknya juga sudah jelas bahwa tanah kepemilikan itu ialah hak sah daripada Syara Desingara, ahli waris langsung dari almarhum Badollah. Kepada para stakeholder, para pemangku kepentingan, Pak Bupati, Iya, Pak Gubernur, kami. dan Presiden yang terhormat, dengan podcast ini kami sampaikan, perlihatkanlah keadilan yang sebenar-benarnya. Lembaran negara atau lembaran administrasi negara ialah hak bukti sah atas kepemilikan yang telah digarap bertahun lamanya. Bersama saya MDS di Traxel TV Rakyat Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.